Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Trihananto dari SMA Negeri 11 Kota Tangerang Selatan. Hari ini, Selasa tanggal 1 Desember 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020 LPTK Universitas Sriwijaya. Berikut ini saya lampirkan kartu peserta ujian saya. Berikutnya saya lampirkan koran online yang terbit hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Jaya. Oke, jumpa lagi dengan Bapak ya di pelajaran penjas PJOK ya. Tapi sebelum kita mulai ke pembelajaran, saya minta untuk Ciko memimpin doa. Ya, silahkan Ciko untuk memimpin doa. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik teman-teman semua, sebelum kita belajar hari ini, alangkah baik kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Oke, terima kasih Ciko ya. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan nikmat sehingga kita dapat melakukan pembelajaran hari ini ya, meskipun dalam kondisi pandemi saat ini ya. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Si Ridwan sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Oke, si Dewi Sagita sehat juga? Alhamdulillah Pak, sehat. Helina sehat? Alhamdulillah. Oke. Harapan Bapak kalian semua di rumah sehat ya. Ya, sehat semuanya. Kemudian kita tahu sekarang ini situasi dan kondisinya lagi serba sulit dikarenakan ada pandemi ya. Namun kita harus tetap semangat ya, terutama untuk semangat belajar. Ya, apalagi kuota dari pemerintah udah masuk ya, harus lebih semangat lagi belajarnya. Oke ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang kebugaran jasmani ya. Tujuan mempelajari ini yaitu supaya kalian dapat melakukan atau melaksanakan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani ya. Nah, ini pas banget dengan kondisi atau situasi seperti ini, kita mempelajari kebugaran jasmani ya. Jadi kalian nanti bisa mempraktekkan sendiri di rumah, dengan mungkin bisa mengajak anggota keluarga atau saudara untuk melakukan bentuk latihan kebugaran jasmani. Ya, tujuannya apa? Untuk menjaga imun. Ya, kita tahu sendiri imun kita harus bagus, harus baik, ya, supaya kebal terhadap penyakit ya atau virus lainnya. Ya, terutama untuk COVID ini harus pintar-pintar menjaga imun. Ya. Oke, berikutnya silahkan kalian masuk ke Google Classroom kalian ya, sudah saya share kemarin.
kalian tinggal masuk ke Google Classroom ya. Bapak share dulu sebentar. Sudah muncul belum? Sudah muncul belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Lagi mau mulai, Pak. Sudah, Pak, sudah. Sudah ya. Sudah. Nah, semua udah masuk ke akun sini kan di Google Classroom, di LMS yang kita pakai selama masa pandemi ini ya. Jangan lupa untuk mengisi absen kehadiran. Ya, sudah saya sediakan linknya di situ. Kalian tinggal buka, kemudian masukkan nama lengkap, nomor absen, dan daftar kehadiran. Oke ya, silahkan. Saya kasih waktu 1 menit untuk mengisi absen. Ya, jangan sampai nggak absen. Karena nanti akan kerekap untuk absennya. Silahkan. Oke, selesai ya untuk absen ya. Iya, Pak. Kembali lagi ke kita masuk ke materi sekarang ya. Di LMS atau di Google Classroom sudah Bapak sediakan untuk materinya, tinggal kalian klik bagian ini ya yang saya tunjuk ini. Kalian buka dari laptop kalian masing-masing ya, silahkan. Nah, materi kita yaitu tentang kebugaran jasmani, pengertian kebugaran jasmani ya. Nah, di situ udah lengkap. Ada pengertian, ada konsep, ada unsur-unsur kebugaran jasmani. Ya, pengertian kebugaran jasmani yaitu kemampuan seseorang melakukan aktivitas tertentu tanpa merasa kelelahan. Artinya gini, jadi kalian misalkan ini setelah melakukan pembelajaran, ya, dulu di sekolah, ya, terus nyampe rumah, kalian kan agak capek tuh, ya kan? Cuma disuruh orang tua untuk mengambil barang sesuatu atau mengangkat barang atau kemana, itu masih ada tenaga untuk melakukan aktivitas itu. Jadi nggak ada yang loyo, nggak ada yang lemes, ya. Jadi dapat melakukan aktivitas tertentu tanpa merasa kelelahan, ya. Nah, ini ada kalian baca juga di situ, ya, nggak perlu konsep kebugaran jasmani seperti apa, kemudian klasifikasi kebugaran jasmani seperti apa, ya. Nah, ini unsur-unsur kebugaran jasmani, ya. Ada 10 unsur kebugaran jasmani. Yang pertama kekuatan, kemudian daya tahan, kemudian daya otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan reaksi. Itu 10 unsur kebugaran jasmani. Tapi yang akan kita pelajari hari ini itu cuma untuk submateri kekuatan dan daya lentur atau kelentukan, ya. Oke ya, silahkan kalian baca, kalian pahami materi yang sudah Bapak siapkan ini, ya. Silahkan, saya kasih waktu untuk membaca, ya. Baik. Oke, selesai ya. Langsung ke berikutnya. Ya, ke berikutnya. Nah, setelah materi tadi, untuk memperkuat materi yang Bapak sampaikan dan dah Bapak tulis di blog tadi, Bapak akan putarkan video. Ya, Bapak akan putarkan video. Tolong dicermati. Baik, Pak. Ya, ditunggu. Masih semangat ya? Siap. Ya, Makasih, Pak. udah kangen kan pasti juga untuk olahraga di sekolah. Ya, kita berdoa Betul, aja Pak. semoga pandemi ini cepat selesai. Ya, oke, silakan perhatikan videonya. Udah muncul? Udah, Pak. Udah, Pak. Pak. Yang penting silakan kalian catat juga boleh.
Nah, ini ada manfaat kebugaran jasmani, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kelentukan persendian. Dari bentuk Nah, gerakan. oke, nanti kalian di rumah tugasnya itu mempraktekkan gerakan kekuatan dan kelentukan, tetapi jangan lupa untuk melakukan pemanasan. Terhindar Ya. dari cedera saat melakukan Tujuannya untuk nanti. menghindari cedera. Fungsinya untuk melatih kekuatan otot paha, punggung, kemudian bokong. Ya. Bapak akan mencontohkan gerakannya, silakan perhatikan gerakannya seperti apa. Ya. Oke, nah ini adalah contoh gerakan untuk squat. Ya, coba ada yang bisa menganalisis tentang gerakan squat ini? Silahkan. Saya, Pak. Boleh, silahkan. Awali dengan posisi berdiri tegak, terus berdiri dengan kaki dibuka selebar pinggul, turunkan Ya. tubuh sejauh yang bisa dengan mendorong punggung ke belakang sambil naikkan lengan lurus ke depan untuk menjaga keseimbangan. Tubuh bagian bawah harus sejajar dengan lantai dan dada harus dibusungkan, tidak boleh ngebungkuk. Lalu angkat sebentar dan kembali ke posisi awal. Terus pas nurunin tubuh, seperti ingin duduk atau jongkok, paha belakang memancang di sendi pinggul dan memperpendek sendi lutut. Pada saat yang sama, otot punggung akan menegang yang membantu mempertahankan batang tubuh tetap tegak sehingga punggung tidak berputar, Pak. Oke, bagus. Ya, seperti itu analisis geraknya. Yang perlu digarisbawahi yaitu lebar kaki tidak boleh terlalu lebar ataupun rapat. Harus lebar pinggul atau bahu, ya. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu rapat, ya. Oke, gitu ya. Bisa ya. Gampang, ini bisa dipraktekkan di rumah. Lanjut. Bisa. Dan kekuatan yang kedua yaitu sit up, ya. Bapak akan melakukan gerakannya, silakan perhatikan, ya. Oke, nah berikutnya ini gerakan sit up, ya. Ada yang bisa menganalisis untuk gerakan sit up ini? Siapa? Oke, silakan si Sahrul ya. Sarul, yuk. Yuk, Sahrul, silakan dianalisis. Pertama-tama tidur terlentang. Terus kaki rapat dan kedua tangan diletakkan di belakang kepala. Angkat badan hingga dada tidak menyentuh lantai. Sedangkan kedua kaki salah Pak, bener Pak. Sikap awal tidur terlentang, kedua lutut ditekuk serta kedua sikunya ditekuk ke belakang kepala. Ya. Badan diangkat dalam posisi duduk, kedua lengan tetap berada di belakang kepala. Kemudian lakukan gerakan tersebut hingga 30 detik, Pak. Oke, bagus, benar. Ya. Nah, ini boleh lututnya ditekuk ya.
boleh lurus, boleh ditekuk. Kemudian tangan boleh di belakang leher atau di depan dada. Ya, yang penting tangannya itu jangan untuk menarik badan, yaitu dengan ditaruh di samping paha, kemudian untuk tumpuan menarik badan, itu nggak boleh. Ya, bagus Sahrul. Berikutnya. Untuk melakukan sikap sendiri, bisa minta bantuan ke video ini. Ini gerakan backup ya. sikap kobra. Selanjutnya yaitu bentuk latihan kelentukan. Nah, ini masuk ke bentuk latihan kelentukan. Ya, perhatikan gerakannya. Nah, ini gerakan untuk kelentukan. Sikap kobra. Nah, Perhatikan. bentar. Nah, coba ada yang bisa menganalisis untuk gerakan kelentukan ini? Saya, Sikap kobra. Ayo, siapa gampang ini ya? Pak. Ya, silakan Ridwan Hanafi. Baik, Pak. Jadi posisi awalnya baring terlengkup. Yang kedua, tumpukan badan di dua siku atau lengan bawah. Yang ketiga, dada dan perut ditekan ke lantai atau matras. Yang terakhir, angkat kepala dan tubuh ke atas. Sudah, Pak? Oke, bagus. Sip, seperti itu ya. Yang perlu digarisbawahi, ini lengannya harus lurus ya. Lengan ini harus lurus, kemudian pandangan ke atas. Ya, jangan sampai ditekuk, dan dibukanya juga selebar bahu. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu rapat juga. Ya, oke, lanjut. Pembelajaran hari ini semoga bermanfaat buat. Oke, cukup ya untuk videonya. Gimana, udah mulai jelas kan? Untuk Iya Pak, sedikit. Mulai jelas. mulai ada lebih jelas lagi daripada yang tadi cuma baca materinya aja ya. Oke, kemudian mungkin ada yang ditanyakan untuk diskusi hari ini. Ya. Tadi udah kita mulai waktu pemutaran video, udah kita mulai diskusi. Mungkin ada yang masih pengen ditanyakan lagi. Ada yang ditanyakan lagi? Siapa? Silahkan. Saya ingin bertanya dong, Pak. Faris, boleh Faris. Saya ingin bertanya bagaimana sih Pak cara melakukan backup? Backup ya. Backup itu salah satu bentuk latihan untuk melatih apa? Kekuatan, Pak. Ya, kekuatan. Pertanyaan Faris tadi, ada yang bisa menjawab bagaimana Saya, Pak. cara melakukan backup? Boleh, silahkan si Ciko ya? Iya Pak, betul. Ayo Ciko, silahkan. Ya, untuk Faris cara melakukan backup itu mudah sih. Ada 3 cara. Yang Ya. pertama itu sikap awal, tidur telungkup, kaki dirapatkan, dan kedua tangan diletakkan di samping atau di belakang kepala. Yang kedua, angkat badan hingga dada tidak menyentuh lantai, sedangkan kedua kaki tetap pada posisi semula. Dan yang terakhir adalah gerakan tersebut diulang sebanyak-banyaknya dalam waktu 30 detik. Kemudian semakin lama, semakin ditambah gerakannya. Ya, seperti itu ya. Bentuk-bentuk latihan itu tadi sangat mudah sekali kalian praktekkan ya. Apalagi dalam pandemi ini tidak perlu keluar rumah, di dalam rumah pun bisa dipraktekkan ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Saya, Pak. Oke, Sukma ya, Sukma. Klasifikasi kebugaran jasmani itu ada apa saja? Ya, klasifikasi kebugaran jasmani. Ada yang bisa menjawab? Ada 2 Saya, itu. Pak. Ya, Saya, Pak. siapa Elina? Boleh. Iya. Jadi yang pertama ada sehat. Sehat adalah terbebasnya tubuh baik fisik maupun mental dari segala penyakit.
Yang kedua, bugar adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara maksimal dan masih mempunyai cadangan tenaga tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Oke, bagus ya, seperti itu. Helena ya, Sukma udah jelas ya? Iya jelas Pak. Oke, jelas. Itu klasifikasi kebugaran itu sehat dan bugar. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Ada nggak? Masih ada yang itu mau tanya? Kita lanjut ke praktek sekarang, ya. Nah, kita akan mempraktekkan gerakan kebugaran jasmani ya, bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Dan itu kita bisa praktekkan dari rumah masing-masing, ya. Jangan lupa sebelum praktek kita melakukan pemanasan, ya. Saya minta si Sahda untuk memimpin pemanasan, ya, dari kepala, kemudian tangan, kemudian ke kaki, ya. Kalian bisa mengikuti dari rumah masing-masing, ya. Yuk kita mulai. Silahkan dihitung 1 sampai 8. Ikutin gerakan Sahda, ayo Sahda. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 1, Oke, bawah. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Oke. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Ayo, yang benar gerakan Ciko ya. Oke. Tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup ya pemanasannya udah sampai setelah tangan langsung ke kaki ya. Secara tidak sengaja ya, kalian itu sebenarnya sudah melakukan gerakan kelentukan. Ya, salah satunya itu stretching. Jadi stretching itu termasuk gerakan kelentukan. Ya, kita sering banget tuh sebelum melakukan olahraga itu wajib untuk melakukan stretching. Tujuannya untuk menghindari cedera. Ya. Nah, berikutnya silakan dari rumah masing-masing. Ya, kalian nanti akan saya pandu dari sini. Kita praktik bareng-bareng. Ya, untuk gerakan bentuk latihan kekuatan. Yang pertama yaitu squat. Saya minta tolong si Sahrul untuk memimpin temannya melakukan gerakan squat. Ya, yang lainnya dari rumah bisa mengikuti. Ya, ayo Sahrul di 1 sampai 8 aja. Pak. Ya, gerakan squat. Tadi seperti yang di video. Ya, oke. Ya, ya. Yang lain mengikuti ya. Dari rumah. Oke, cukup Sahrul. Pak. Oke, bisa ya. Semua ya, dari rumah ya, gampang. Itu bisa dilakukan di kamar, di teras, atau di ruang tamu. Jadi nggak Ya, Pak. memerlukan ruangan yang lebar. Ya. Kemudian untuk gerakan sit up. Ya, saya minta tolong si Faris untuk memimpin temannya melakukan gerakan sit up. Yang lainnya mengikuti dari rumah masing-masing. Ya, kita praktekkan. Bapak sambil lihat dari sini. Oke, Faris. Nah, lututnya ditekuk ya. Oke, cukup Faris. Lanjut ke backup bisa ya. Backup saya minta tolong siapa ya? Ciko mungkin bisa. Backup. Kayaknya nggak bisa, Pak. Soalnya kaki saya lagi sakit, Oh, Pak. lagi cedera. Ya udah. Yang lainnya ya. Yang lainnya sekarang ke gerakan kelentukan. Ya, sikap kobra. Saya minta bantuan si Iqbar. Ya, Iqbar untuk memimpin temannya melakukan gerakan sikap kobra. Ya, semuanya mengikuti bareng-bareng. Ya. Sebentar, Pak. Ya. Kita tunggu. Ya, Iqbar, silakan praktekkan gerakan sikap kobra. Iqbar.
Nah, seperti itu ya. Nah, lengannya harus lurus, semua harus ngikutin seperti itu gerakannya. Ditahan aja, Iqbar. Oke, cukup Iqbar. Saya minta si cukup ya. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah untuk gerakannya. Kita lanjut ke Coba. LKPD ya, tugas untuk mengetahui kemampuan kalian materi hari ini, kalian sekarang mengerjakan LKPD. Ya, Baik, Pak. kembali ke Google Classroom kalian, kemudian tugasnya kerjakan. Ya, silakan klik, masukkan nama lengkap kalian, kemudian kerjakan soalnya. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Bisa? Siap? Ya, Pak. Yuk, Ya. silakan mulai. Oke ya, LKPD. Ini jangan lupa tulis nama lengkap dan kelasnya. Ini udah ada soalnya, tinggal kalian kerjakan 10 menit. Kerjakan dengan teliti. Oke, waktunya habis. Sudah mengerjakan semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. bagus. Ya. Kemudian nanti akan Bapak cek untuk hasilnya seperti apa. Ya. Setelah itu, kalian praktek masing-masing gerakan tadi. Kemudian dikirim linknya ke tugas video ini. Ya, sekarang saya kasih waktu 10 menit. Silahkan praktekkan materi tadi. Ya, waktunya 1 menit. Kemudian dikirim tugasnya ke sini. Baik, Pak. Oke, 10 menit dari sekarang. Mulai. Oke, cukup. Waktunya habis ya untuk mengerjakannya. Saya cek lagi nanti hasilnya seperti apa. Video udah masuk. LKPD-nya juga udah masuk. Oke. Sambil nunggu ada beberapa teman kalian yang belum masuk tugasnya, ya kita tunggu dulu. Kita kasih waktu 2 menit perpanjangan waktu untuk pengumpulan. Oke ya, cukup untuk hari ini. Saya kira untuk materi hari ini semua udah bagus. Kemudian saya informasikan ke hasil kalian mengerjakan LKPD. Ya, akan kita lihat. Udah muncul di layar kalian ya? Sudah, Pak. Oke. Udah mulai masuk tugas-tugasnya dan alhamdulillah bagus semua. Nilainya di atas KKM ya. KKM kita 70 ya, tuntasnya. Kemudian semua nilainya 80, 100, banyak yang nilai 100 juga. Ya. Alhamdulillah, artinya pembelajaran hari ini sudah mencapai 100% untuk ketuntasannya. Ya, karena saya lihat semua nilainya bagus, tuntas semua. Jadi bisa Bapak akhiri materi ini dengan target Bapak sudah terpenuhi, yaitu kalian tuntas di materi kebugaran jasmani kali ini. Ya, ini hasilnya. Oke ya, itu tadi. Ya, sudah bagus. Selama pembelajaran juga kalian tetap semangat. Ya, bisa diskusinya juga jalan. Hasil LKPD-nya juga maksimal. Ya, terima kasih. Ya, kemudian saya harapkan kalian tetap semangat belajar, apalagi ini pertemuan terakhir kita di semester ganjil ini. Ya, setelah itu hari Senin depan kalian sudah melakukan penilaian akhir semester. Ya. Nanti materi penjasnya itu dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir hari ini ya. Alhamdulillah kebugaran jasmani tuntas semua ya. Jadi nggak ada yang ramet, nggak ada yang
pengayakan udah tuntas 100% ya untuk tugas untuk nilainya. Ya. Mungkin bisa saya akhiri di pembelajaran hari ini. Ya, jangan lupa kalian tetap semangat belajar, kemudian patuhi protokol kesehatan ya. Di antaranya apa? Memakai masker, mencuci, menjaga jarak, kemudian hindari kerumunan. Ya, kita sama-sama berdoa semoga situasi ini cepat selesai dan kita dapat kembali lagi belajar di sekolah seperti dulu. Ya, saya yakin kalian udah kangen sekali. Ya, lebih enak dulu kalau pas di sekolah pengennya libur, nah sekarang kebalikannya, udah pengen masuk sekolah, ya kan? Ya, Pak. Udah mulai bosan di rumah kan? Ya, itu tadi. Jangan lupa materi hari ini silahkan kalian praktekkan di rumah ya, untuk menjaga imun kalian. Ya, untuk menjaga imun kalian bisa mengajak bukan teman ya, keluarga kalian untuk praktek bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Ya, terima kasih. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Ya, saya harapkan nanti kalian untuk pasnya penilaian akhir semester diberi kelancaran, kemudahan, ya, dan nilainya maksimal semua, tuntas di atas KKM. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, saya minta Ciko untuk memimpin doa. Ya, silahkan Ciko. Baik teman-teman semua, untuk mengakhiri pelajaran Penjas hari ini, semoga materi yang telah disampaikan bisa kita ambil pembelajarannya. Amin. Ya. Amin. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Oke, terima kasih Ciko. Ya, tetap semangat semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.